Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Sabila dari Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka. Saya akan menjelaskan bagaimana analisis kesesuaian buku pada kurikulum 2013 yang berjudul Pendidikan Agama Islam yang ditulis oleh Nelty Hairia dan Eni Suhaimizen. Pada bab ini saya memakai buku kelas 10 dan bab 10 dan berjudul tentang nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Dalam kelayakan isi materi, di sini sudah banyak sekali hal-hal yang sudah terpenuhi oleh buku ini, yaitu antara lain sikap, pengetahuan, keterampilan, sikap sosial, sikap spiritual. Tetapi ada hal yang tidak terpenuhi oleh buku ini, yaitu tidak adanya konten kompetensi dasar dan penomoran kompetensi dasar. Dalam buku ini seharusnya bisa dipaparkan konten kompetensi dasarnya dan penomoran kompetensi dasarnya, sehingga peserta didik lebih bisa mudah mencapai tujuannya. Dan aspek kelayakan isi materi tentang kedalaman materi di sini menurut saya kurang terpenuhi karena pada buku kelas 10 tentang materi menuntut ilmu di sini cukup mendasar dan harus diperdalam lagi. Dalam buku ini pada materi menuntut ilmu tidak terdapat contoh-contoh aktual dan sehingga peserta didik tidak bisa menggambarkan bagaimana menuntut ilmu dengan baik dan benar. Yang kedua, dalam aspek kelayakan isi penyajian tentang teknik penyajian, di sini menurut saya sudah banyak hal-hal yang bisa terpenuhi seperti kekonsistenan sistematika penyajian, keruntuhan konsep, keterkaitan antara pelajaran dan bab, dan keterpaduan atau keselarasan antar pelajaran dan bab. Dalam aspek kelayakan penyajian tentang penyajian pembelajaran, di sini saya menganalisis tidak adanya interaksi antara guru dan orang tua. Seharusnya di sini harus dijabarkan tentang bagaimana interaksi antara seseorang, guru, dan orang tua. Dalam aspek kelayakan penyajian tentang kelengkapan penyajian, saya di sini tidak menganalisa atau tidak terpenuhinya tentang footnote atau body note. Seharusnya di sini harus disertakan pula footnote atau body note sehingga peserta didik lebih mudah bisa melihat referensinya. Yang ketiga, saya menganalisa tentang kelayakan bahasa, yang dimana kelayakan bahasa ini menurut saya sudah lebih banyak terpenuhi tentang kesesuaian bahasa dengan perkembangan peserta didik, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, aturan ejaan yang disempurnakan, ketetapan pengguna istilah, simbol, dan atau ikon, bahasa yang digunakan secara lugas dan mudah dipahami, serta dialogis yang interaktif. Yang terakhir, keempat, ada kelayakan kegrafikan, yang dimana saya menganalisa tentang buku ini cukup terpenuhi tentang bagaimana ukuran buku yang cukup pas, tata letak yang sangat rapi, grafikas estetik yang cukup baik, tidak ada unsur tipografi, dan ilustrasi dan tata letak mudah dipahami. Dalam analisa buku ini, saya memberikan kesimpulan bahwa buku ini sebenarnya sudah hampir dibilang baik, namun harus ditingkatkan lagi kualitasnya sehingga buku ini dapat bisa menjadikan tolak ukur siswa dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.